Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Singkat Jemaat Yosodipuro. Pada saat ini, renungan singkat ini akan saya beri judul Doa adalah Nafas Jiwa. Renungan ini saya ambil di dalam buku Hidup yang Penuh Semangat. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 55 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia yang lemah perlu berseru kepada Allah kita dalam keadaan apapun, karena ketika kita berseru kepadanya, Tuhan akan menyelamatkan kita. Di sini akan diilustrasikan bagaimana kita harus melatih otot-otot kerohanian kita terlatih dengan baik dengan doa sebagai nafas jiwa. Doa sangat penting bagaikan organ pernapasan tubuh kita. Kenapa? Karena jika kita manusia tidak bernafas, maka kita akan mati. Ketika bayi masih dalam kandungan, ia tidak bisa menghirup udara di dalam paru-parunya. Namun begitu lahir, ia segera bernafas melalui hidung. Dan selama 9 bulan di dalam kandungan, bayi itu hidup dengan tenang dan nyaman. Dan ketika lahir, tiba-tiba ia dihadapkan pada udara dingin dan kering yang memerlukan banyak persiapan sebelumnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah pencipta menyerahkan begitu saja pada nasib? Tentu tidak. Dengan sifatnya yang maha pencipta, Tuhan telah menciptakan bayi yang siap melakukan gerakan-gerakan khusus untuk menghadapi saat yang paling penting tersebut. Sebelum lahir, paru-paru bayi berlatih dengan gerakan-gerakan yang teratur agar siap menghirup udara setelah lahir. Latihan-latihan pernafasan seperti itu dimulai pada awal kehamilan dan merupakan hal biasa yang dilakukan oleh bayi ketika di dalam kandungan rahim ibu. Dan ketika bangun tidur, semakin dekat masa kelahirannya, semakin aktif ia melakukan gerakan-gerakan. Apabila tidur, ia diam tidak bergerak-gerak, sehingga otot pernafasannya juga beristirahat. Walaupun bayi tidak menghirup udara langsung ke dalam paru-parunya waktu ia menggerakkan dadanya, tetapi latihan gerakan-gerakan ini sangat penting. Sebagaimana gerakan-gerakan itu memperkuat otot-otot pernafasannya, gerakan-gerakan itu pun membantu jutaan kantong udara yang kecil di dalam paru-paru untuk berkembang secara normal. Jadi diperlukan gerakan-gerakan bayi tersebut. Bayi itu perlu mengisi kantong-kantong udara itu di paru-parunya dengan udara begitu ia lahir. Oleh karena itu begitu ia lahir, maka diharapkan bayi ini menangis dan dia bergerak. Nah, kalau dia aktif menangis kuat, berarti pernafasannya bagus. Nah, walaupun bayi ini tidak dapat melakukan pernapasannya ketika di dalam kandungan, bukan saja otot pernafasannya masih lemah dan cepat lelah, tetapi juga karena kantong-kantong udara di paru-parunya belum bisa berkembang dengan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, seperti halnya bayi melatih otot-otot di dalam tubuhnya untuk bernafas, demikian juga doa adalah nafas bagi jiwa kita, kesehatan mental kita. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan gerakan-gerakan pernafasan kerohanian kita secara teratur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa.
Kalau tidak, maka otot-otot kerohanian kita akan lemah, pertumbuhan kerohanian kita akan terbatas, dan kita tidak bisa mendapat kesehatan rohani yang diperlukan untuk menghadapi masa-masa sulit sekarang ataupun yang akan datang. Apakah kita telah melakukan latihan-latihan kerohanian yang kita perlukan untuk memperkuat dan menyehatkan kerohanian kita? Tentunya dengan selalu berdoa, berhubungan dengan Bapa kita di sorga dalam setiap aktivitas masalah problema kehidupan kita. Mari jangan biarkan otot-otot kerohanian kita lemah dengan mengabaikan doa. Karena doa adalah nafas jiwa. Apabila kita tidak berdoa, maka kita akan mengalami kematian dalam kerohanian kita. Seperti halnya kita bernafas. Apabila kita tidak bernafas, maka dalam beberapa menit kita akan sesak nafas dan mengakibatkan kita akan mengalami kematian secara fisik. Dan dengan berdoa setiap hari dan membaca Alkitab, tidak meninggalkan ibadah, kita akan memiliki suatu pengharapan untuk dapat keselamatan dari Tuhan Sang Pencipta. Kiranya renungan singkat ini dapat membuat kita memiliki hidup yang penuh semangat dalam mengawali hari ini, dalam kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan berdoa, berseru kepada Allah, gunung batu keselamatan kita. Kiranya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.